Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Setitik Rindu akan ada konten yang namanya Cerita Kita. Untuk tema yang pertama kita kali ini adalah tentang toxic relationship. Teman-teman udah ada yang pernah ngalamin toxic relationship belum sih? Kalau misalnya ada, boleh komen. Di sini gue udah ditemenin sama sahabat gue dari SMP yang juga pernah ngalamin tentang toxic relationship tersebut. Nah, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Nama teman gue adalah Rose, dan dia di sini akan berbagi ceritanya dia tentang toxic relationship. Hai guys, perkenalkan nama gue Rose. Rose, apakah Anda Blackpink? Oke, Rose, apa kabar? Mental sehat ya? Gue bukan Rose Blackpink, tapi gue Rose yang tersakiti. Alhamdulillah ya, mental masih aman kok. Alhamdulillah ya kalau gitu. Sedikitnya gue kan udah tahu nih hubungan lo sama cowok lo yang dulu itu kayak gimana. Karena kebetulan cowoknya ini adalah teman sekelas gue waktu sekolah. Menurut lo sendiri, toxic relationship itu apa sih? Menurut gue, toxic relationship itu hubungan yang tak sehat, yang berdampak pada gangguan mental. Jadi, gue ngerasain mental gue pas waktu itu doang antara takut kehilangan dan takut kegagalan lagi dalam hubungan. Jadi, kayak ada trauma tersendiri di dalam hubungan itu. Hubungan toksik yang gue alamin, trauma menyendiri untuk kita melakukan hubungan lagi. Walaupun gue tahu dia baik yang kayak gimana, tapi rasa trauma yang gue punya masih ada. Menurut gue, hubungan toksik itu gak baik buat diri sendiri, buat kehidupan, dan buat semuanya. Jadi kalau gue nemu lagi hubungan toksik, bakal gue akhirin dari awal. Jangan diterusin, nanti kena mental dan bisa bikin kita stres. Berarti emang parah banget ya sampai nimbulin trauma kayak gitu. Boleh nggak sih ceritain lagi dari awal? Gimana sih toxic relationship lo waktu itu? Sebenarnya dia baik, nurut banget kalau dimintain tolong, care, dan sayang banget sama gue pada waktu itu ya. Cuma rasa cemburunya itu tinggi banget, makanya sering banget ribut yang menyebabkan dia gak bisa kontrol emosinya dan melampiaskannya ke diri sendiri maupun ke diri gue. Penyebab keributannya pun gak jauh dari kesalahpahaman, entah dari pihak guanya yang ketahuan kontekan sama laki-laki atau ketahuan nyimpen nomor laki-laki. Tapi gue selalu punya alasan kenapa gue bisa nyimpen nomor atau chattingan sama laki-laki. Tapi di saat dia yang ketahuan kontekan atau nyimpen nomor perempuan, ya gue awal-awalnya emang marah sambil ngambek-ngambek gitu. Tapi ya gak lama, karena gue emang gak bisa berantem lama-lama, apalagi marah-marah. Intinya, kalau udah ketemu ya luluh aja gitu. Tapi sebaliknya, kalau masalahnya ada di gua, bakalan terus lanjut sampai gua sering kena bentakan. Satu kebun binatang keluar semua, jambakan di rambut, tangan dipegangin kencang-kencang, sampai cekekan di leher. Tapi gua cuma bisa diem, karena gak bisa ngelawan. Karena kalau ngelawan, udah beda lagi ceritanya. Bisa jadi tamat riwayat hidup gue. Dan dari situ gue selalu mikir, apa diakhirin aja hubungannya. Tapi gue sayang banget, dan hubungan gue pun gak sebentar. Jadi kayak lebih mikir semua sifat dia, baik buruknya ya gue terima aja gitu. Dan selalu berharap dia bakal berubah. Tapi nyatanya sifat emang gak bisa berubah sampai kapanpun. Yay,
gue kasih kesempatan kedua dong buat dia. Tapi nyatanya hanya di awal-awal aja. Udah di tengah perjalanan, dia selalu mengulangi kesalahan yang sama dan menyempurnakannya. Jadi nggak cuman kekerasan verbal doang ya yang lo dapet, tapi juga kekerasan fisik. Dari mulai jambak sampai nyekik lo gitu. Cowok lo temperamental banget ya, cuman gara-gara cemburu doang. Sumpah sih gue nggak nyangka, karena waktu itu yang gue kenal, dia tuh orangnya baik dan humble banget gitu sama teman-teman yang lainnya juga. Apa dia punya kelainan gitu ya? Sakit kali ya dia jiwanya. Gak ngerti lagi deh. Oh ya, by the way, lo sendiri pacaran sama dia berapa lama sih? Entahlah, namanya juga cemburu buta. By the way, gue pacaran 8 tahun 8 bulan sama dia. Wow, lama juga ya. Nah, lo kan pacaran udah lama nih. Terus dia mulai berani main tangan itu dari kapan? Lumayan lah ya, kalau ngeridit rumah mah mungkin udah lunas. Dia berani main tangan itu sekitaran bulan Maret 2017. Berarti udah berapa lama tuh dari awal lo jadian sampai dia main tangan itu? Ya kurang lebih 3,5 tahun dia berani main kasar sama gua. Ya udah cukup lama juga ya. Pantesan gitu, cintanya juga udah hilang kali itu mah. Oh ya, by the way, orang tua lo itu tahu nggak sih tentang hubungan toksik lo sama dia? Karena kan secara dia tuh pastinya udah kenal dong sama orang tua lo, udah akrab. Kan pacarannya juga udah lama gitu. Alhamdulillah ya, untuk sekarang udah bener-bener ikhlas banget. Udah bener-bener gak ada rasa sayang, apalagi cinta. Udah sekarang tuh bener-bener seikhlas itu. Orang tua gue itu gak tahu kalau hubungan gue itu toksik. Yang mereka tahu itu hubungan gue ya baik-baik aja, gak ada masalah apa-apa. Dulu itu kan lo pernah bilang ya, kalau mama lo itu kurang setuju kalau lo sama dia. Istilahnya tuh nggak ngerestuin lah ya. Mungkin gak sih, mama lo itu udah punya feeling gitu tentang hubungan lo sama dia, tentang perlakuan dia ke lo itu bagaimana. Ya mungkin sih bisa jadi. Soalnya kan feeling orang tua itu kuat ya. Kayak tahu banget mana yang baik, mana yang enggak buat anaknya. Walaupun pada saat itu gue tetap maksain buat maju, dan ujung-ujungnya ya kandas juga. Pertanyaan terakhir nih ya, waktu itu gimana cara lo buat keluar dari hubungan toksik ini? Sebenarnya bukan gue sih yang keluar dari hubungan toksik ini. Dan pada waktu itu gue emang benar-benar gak sadar. Dan berkat dia selingkuh, jadi ya udah, gue diputusin. Dan gue benar-benar keluar dari zona itu. Dan ya alhamdulillah sekarang gue udah nemuin kebahagiaan gue yang sekarang, yang jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Ya Allah, Rose, udah dikasarin, diselingkuhin pula. Emang bener sih ya kata orang-orang tuh, antara sayang sama bodoh itu susah banget buat dibedain. Gila sih, kok bisa-bisanya gitu orang kayak gitu, udah dibaikin sama lo, udah dikasih kesempatan sama lo, tapi masih ngulangin kesalahan, bahkan lebih parah dari yang sebelumnya. Anjir, tapi emang iya sih, cinta sama bodoh itu beda tipis lah ya, bener-bener gak bisa dibedain.
Terus gak semua kebaikan orang bisa dibalas dengan kebaikan. Terus dia udah jahat pun gue tetap masih bisa baik kok, karena gak semua kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan. Intinya kita cukup sabar aja, cukup ikhlas sama semua yang udah terjadi. Toh karma gak akan kemana. Ya, benar banget. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas gitu ya. Biar Allah aja gitu yang bales semuanya. Oke, sebelum kita akhiri nih, ada pesan gak yang mau lo sampaikan sama teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak lo, tapi mereka belum bisa lepas dari hubungan toksik ini? Ada sedikit pesan buat kalian yang ngalamin hubungan toxic relationship tapi belum bisa lepas dari hubungannya. Coba kalian pikir deh dalam jangka panjang, kalau kalian masih mau berhubungan sama dia, bakalan kayak gimana sakitnya. Jangan mau kalian diperlakukan seperti itu terus-menerus. Fisik dirusak, mental diacak-acak. Udah tinggalin aja orang-orang yang menyakiti. Orang kalau udah berani main tangan itu tandanya gak sayang. Udah gak usah mikir panjang lagi, tinggalin aja. Yuk bisa yuk bangkit dari zona itu. Pelan-pelan aja dan usahain tegas dalam mengambil keputusan. Semoga berhasil ya. Jadi intinya buat teman-teman yang sedang mengalami toxic relationship ini, jangan pernah mencari alasan untuk tetap bertahan sama dia. Entah itu karena rasa sayang, atau karena hubungannya udah lama, jadi males ngejalin hubungan baru dengan orang yang baru. Menurut gue sih lebih baik menjalin hubungan dengan orang yang baru daripada tetap bertahan sama orang yang udah lama gitu, yang jelas-jelas udah nyakitin lo gitu. Ya udah, orang kayak gitu mah tinggalin aja, dan jangan punya pemikiran lo bisa merubahnya atau berharap penuh bahwa suatu saat dia akan berubah. Perubahan kan dimulainya dari kesadaran sendiri. Kalau dia nggak sadar, ya nggak bakal berubah. Terus jangan nyalahin diri sendiri juga kalau dia memperlakukan lo dengan kasar. Karena itu bakal nimbulin rasa nggak percaya diri, dan akhirnya lo mulai ketergantungan sama dia. Lo nggak salah kok. Jangan takut kalau nggak ada yang lebih baik dari dia. Masih banyak kok yang bisa nerima kita apa adanya, ngertiin kita, dan pastinya bisa memperlakukan kita dengan baik. Terima kasih buat Ros yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir di cerita kita. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.